Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat melaksanakan kembali lagi kita beraktivitas pembelajaran ya dengan ibu, khususnya pelajaran PAI. Sebelum mulai materi silakan berdoa dulu kepada oleh ketua kelasnya, silakan ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menonton doanya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum ke materi, ibu absen dulu ya. Abi Azhar, Alvin Hidayatullah, sudah masuk. Angga Adi Anggara, Asti Dewi Lestari, Ataya Alfarian, Cica Cahyati. Kita mulai ya ke materi yang hari ini masih kita ingat pelajaran yang kemarin kita bahas di minggu kemarin apa? Tentang ibadah haji. Sebelum mulai ke materi silakan duduknya dengan rapi ya, dengan tenang supaya supaya bisa menerima pembelajaran kita dengan baik. Dan alangkah baiknya silakan dipersiapkan buku materinya, ada buku paketnya, ada buku LKS-nya, silakan disiapkan supaya kalian bisa betul-betul memahami apa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Di minggu kemarin sudah kita bahas masalah mendeskripsikan ibadah haji terbaik ke dalam kejadian. Coba sebutkan Pak Mi, diantaranya ada haji apa saja? 1. Ibadah haji qiron, 2. Ibadah haji tamattu, 3. Ibadah haji ifrad. Nah, terima kasih itu ya jawabannya. Jadi cara mendeskripsikan ibadah haji itu ada 3. Ya, ada yang disebut dengan haji ifrad, disebut dengan haji qiron, dan disebut dengan haji tamattu. Nah itu. Baiklah, untuk sekarang masih tetap di rukun Islam yang kelima tentang masalah ibadah haji yang akan kita bahas, yaitu di antaranya, tolong diperhatikan silakan ya. Ada sunnah haji dan umroh, ada larangan haji dan umroh, ada dam atau denda haji dan umroh. Yang terakhir, poin yang keempat, hikmah haji dan umroh. Nah itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian bersama kelompok masing-masing diskusikan. Untuk kelompok 1 membahas tentang masalah sunnah haji dan umroh, itu silakan dirinci apa saja. Yang kedua, kelompok 2 larangan haji dan umroh, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, dam atau denda haji dan umroh untuk kelompok 3, dan yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh oleh kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Sudah ya, selesai itunya diskusinya. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau menyimpulkan sunnah haji. Sunnah haji adalah amalan yang dianjurkan selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sunnah haji tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Mandi untuk berihram baik haji maupun umroh. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai peluntaran umroh pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa sesudah talbiyah. Yang keempat, membaca dzikir. Dan yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Ya, terima kasih kepada. Silakan untuk kelompok 2. Saya. Kelompok
Ya tuh soin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang ibadah haji. Larangan haji dan umroh. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Larangan bagi jemaah laki-laki. Pertama, mengenakan pakaian yang berjahit. 2, memakai tutup kepala. 3, memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki atau muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 2 yang sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan pengertian dan menyimpulkan tentang dam atau berdenda haji dan umroh. Dam menurut bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah dam adalah denda yang harus dibayarkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji karena melakukan kesalahan dalam ibadah haji. Dam tadi di atas 2, dam nusuk dan dam isa'ah. Jenis pelanggaran dam tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamatu atau qiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada kelompok 4 untuk Mana membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan tentang hikmah haji dan umroh. 1. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji: menghapus semua rasa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Murah, dan Maha Penyayang. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan akan perjuangan Rasulullah SAW. 2. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya: menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah akan merasakan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan kembali ya. Itu dari masing-masing kelompok memang sudah apa. Kenapa? Sesuai dengan materi yang kita bahas. Kita perhatikan, coba untuk lebih memperjelas lagi yang ada di kelompok ini ya. Nah, ini yang termasuk sunnah-sunnah haji, yaitu diantaranya 1. Memperbanyak membaca talbiyah, lalu melaksanakan ibadah haji tamattu, mandi ihram, tawaf kudum, berpakaian ihram, sholat sunnah tawaf. Ada lagi ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah haji, yaitu minum air zam-zam, mabit bermalam di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Nah, itu yang termasuk perbuatan sunnah-sunnah haji. Silahkan diperhatikan lagi yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, nah ini sebagai larangan haji. Berarti larangan haji itu yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah haji sewaktu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Di antaranya untuk bagi pria ya, khusus untuk pria, 1. Memakai pakaian berjahit selama dalam ihram. Gitu ya. Jemaah haji hanya boleh hanya boleh dia juga boleh memakai kain putih yang tidak berjahit. Lalu memakai tutup kepala pada suatu dalam ihram. Lalu memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masyad ihram. Itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah laki-laki. Lalu larangan khusus bagi wanita tutup muka ya, memakai tutup muka, lalu memakai sarung tangan. Nah, itu untuk perempuan. Yang selanjutnya larangan untuk kedua-duanya ini ya, tidak boleh dilakukan oleh jemaah laki-laki dan jemaah perempuan.
kewajiban. Di antaranya satu, memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala dan sebagainya, memakai haruman pada bagian pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram, ya. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram, ya. Lalu mengadakan perkawinan, mengawinkan orang liana atau menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar, berjumpa dengan syahwat atau sujama, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata. Nah, yang selanjutnya denda atau dam haji. Ini berarti masing-masing tergantung jenis pelanggaran dendanya itu, ya. Misalkan seandainya tidak mengerjakan haji ifrad, maka itu dendanya bagaimana? Damnya tentunya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah Mekah, 7 hari di tanah airnya, ya. Lalu yang jenis pelanggaran yang lain mana? Apabila seorang jemaah haji tidak melakukan dam, jadi melakukan pelanggaran tetapi tidak membayar dam, mungkin begitu, ya. Bagaimana? Ayo. Tidak sah. Nah, jadi hajinya itu tidak sah karena sudah melakukan pelanggaran, ya. Melakukan apa? Yang ditetapkan itu diabaikan, maka hajinya tidak akan sah apabila melanggar tata tertib aturan haji umroh, tidak membayar dam, karena itu wajib membayar dam sesuai dengan kemampuan. Seandainya tidak mampu menyembelih, tergantung jenis pelanggarannya apa, itu bisa dengan berpuasa, hanya bisa memberikan namakan orang fakir miskin. Mengevaluasi sejauh mana kalian bisa memahami materi yang dapat disampaikan barusan. Yang akan dikasih apa soal dulu, ya. Baiklah, alhamdulillah, ya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, Ibu akan minta dari kalian, ya, untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas dari awal sampai akhir barusan. Silakan, yang mau menyimpulkan siapa? Buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 9G untuk menyimpulkan apa yang barusan Ibu menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah haji? Serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Yang ke-1, membaca talbiyah selama ihram atau sampai pelontaran jumroh. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca dzikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dalam dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad. Keberadaan Ka'bah harus di sebelah kiri. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Sedikit memperjelas kembali. Kalian itu kan tahu yang namanya ibadah sunnah itu, ya. Sunnah itu dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan pun tidak akan berdosa. Tapi kan kita sedang melaksanakan ibadah haji, jadi alangkah baiknya semua perbuatan-perbuatan sunnah itu kita lakukan, karena yang namanya melakukan ibadah haji di sana bukan untuk bermain tapi untuk melakukan ibadah. Lalu selanjutnya tentang baiklah, alhamdulillahnya untuk materi hari ini kita selesai tentang masalah ibadah haji dan umroh. Dan nanti kita bisa bertemu di materi yang berikutnya, yaitu materi yang baru.
Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.